Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah pada hari ini, di hari yang penuh berkah, masih diberikan kesempatan berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan menjadi wasilah untuk sampai kepada ridhonya. Amin, 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 rabbal alamin. Salawat dan salam tentu kita panjatkan kepada manusia teladan, kedua kita, contoh kita yang harus kita ikuti, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, yang tentu kita harapkan syafaatul uzmahnya nanti di yaumil mahsyar. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah. Seperti biasa, sebelum masuk materi kita kirimkan Fatihah untuk masyayikh kita, para guru kita, para habaib, orang tua, saudara dan kerabat kita semua. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi wasilah kita untuk terus gemar menuntut ilmu, terus rajin memahami ajaran-ajaran Islam sehingga kita tidak gamang, tidak bingung dalam menentukan kehidupan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain wa summa ila rusaiduna Jibril alaihissalam wa summa ila rusaiduna Hizir alaihissalam wa summa ila arwahi a'immatina sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wa karabati wa tabi'in wal ulama'il aminin wal musannifin al muhlisin wa ahli tafsir wal muhaddisin wa sairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal fuqaha wal mujtahidin fid din wal ulama'i rasidin wal qura'il muhlisin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa summa ila rusultanil awliya wa sil azam Kutubil alamin asyhadu Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirra wa sayyidi Imam Ba'udin anak Sabandi radhiyallahu anhu sayyidi Abdullah Mubarak ibnu Nur Muhammad radhiyallahu anhu wa sayyidi Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu wa sayyidi Abdullah Haknu radhiyallahu anhu wa summa ila arwahi wali sang radhiyallahu anhum wa summa ila rusai Abdul Muhib Mijan radhiyallahu anhu sayyidi Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu wa sayyidi Asnawi Caringin radhiyallahu anhu wa sayyidi Halil Bangkalan radhiyallahu anhu wa sayyidi Maimun Jubair radhiyallahu anhu wa summa ila arwah habaib radhiyallahu anhum khususan ila arwah Habib Munjir ibn Fuad al-Musawwar Ra'isul Am Majlis Rasulullah wa summa ila arwah Habib Hasan bin Ja'far bin Umar As-Sagab al-Maghfurullah Ra'isul Am Majlis Nurul Mustafa wa summa ila rusay Taqiyuddin An-Nabani wa Sidi Yusuf An-Nabani radhiyallahu an wa summa ila arwah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi al-Musannif al-Mu'allif Maulid Simtudurar Usuma ila ruh Habib Ahmad bin Alwi al-Haddad al-Maghfurullah Usuma ila ruh jami' al-kubur minal muslimin wal muslimat Ususun ila ruh surat subur min surat man suman surat min sultan surat man min al-san min surat diri min saitan Usuma ila ruh surat min ruslan Bismillahi lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan bahas terkait masalah pelecehan seksual yang terjadi di pesantren Kabupaten Bekasi, itu tepatnya di Kecamatan Karangbahagia kalau nggak salah ya. Beberapa hari yang lalu terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru pesantren terhadap santriwatinya, terhadap muridnya. Kasus ini sering kali terjadi di beberapa tempat. Ini adalah yang terupdate, yang terbaru, yang kita lihat betapa mirisnya kita ketika seorang alim, seorang yang paham agama kemudian melakukan tindakan pelecehan seksual di tengah-tengah masyarakat, ya. Nah, ini adalah fakta atau al-waqi yang memang tidak ditemukan secara langsung dalam teks-teks Al-Quran maupun hadis, dalam dalil-dalil syar'i, baik itu dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ada adalah dalil tentang perzinahan. Kalau definisi zina itu kan suka sama suka. Kalau definisi perkosaan adalah pemaksaan, keinginan sepihak lawan jenis untuk melakukan persetubuhan atau hubungan badan. Iwan wa ahwatu fillah yang dirahmati Allah. Al-Fakir hanya mencoba menyampaikan satu ayat yang memang sebenarnya tidak nyambung secara langsung ya. Itu surat An-Nur ayat 33 ya, yang berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim wala tukrihu
fatayatikum alal bigoi. Ya, dan janganlah kalian memaksa budak-budak kalian untuk melacurkan diri in aradana tahassuna, jika mereka menginginkan kesucian. Litabtagu aradal hayati dunya ila akhir ayat. Dalam surat An-Nur ayat 33 itu, kita yang saat itu para budak itu sebagian majikannya menjadikan dia seorang pelacur, budak-budaknya menjadi pelacur ya. Ya kalau sekarang zaman sekarang sebut germo atau mucika cari ya. Itu kondisi yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kalau kita tarik sekarang berarti ada unsur paksaan di situ. Jika seorang itu tidak menginginkan persetubuhan dengan lawan jenis, maka itu menjadi salah satu bentuk paksaan. Tindak perkosaan sekalipun dia mendapatkan manfaat berupa uang. Ya. Ya kalau jablay sekarang kan emang nyari duit, ya. Kalau jablay sekarang nyari duit mau ditangkringin sama aki-aki umur 70 ke 80 yang udah alot itu lato-latonya hayo aja udah ngangkang. Ya kalau jablay zaman sekarang, kalau dulu enggak. Kalau dulu itu justru banyak yang terpaksa karena diperjualbelikan oleh majikannya, ya. Nah, kita kembali ke permasalahan kasus-kasus pelecehan seksual ini kemudian oleh para fuqaha dikritisi lagi, terjadi perbedaan pendapat, masih ada sebagian imam mazhab yang menggunakan ayat-ayat tentang zina, tapi Al-Fakir justru lebih mengikuti pendapat yang mengembalikan itu kepada kepala negara. Jadi istihad kepala negara nanti yang menentukan hukuman bagi para pelaku tindak kekerasan seksual maupun pelecehan seksual ya. Kalau tindak kekerasan seksual udah masuk perkosaan, udah termasuk kategori persetubuhan. Tapi kalau pelecehan seksual baru hampir mendekati kekerasan seksual ya. Kalau kita bayangin. Maka hukumnya adalah kembali kepada kebijakan kepala negara nanti. Ya, karena memang itu tidak ditetapkan ya. Walaupun 4 imam mazhab menentukan ya, menghukumi mereka sama seperti zina. Ya, kemudian ulama-ulama kontemporer mengkritisi ijtihadnya para ulama mazhab. Mengapa? Karena perzinahan itu definisinya jelas berbeda dengan pelecehan seksual dan kekerasan seksual. Makanya ada undang-undang PKH, penghapusan kekerasan undang-undang PKS ya, penghapusan kekerasan seksual. Iwanu awatu filang dirahmati Allah, maka itu butuh ijtihad dari seorang pemimpin. Bukan bicara hanya hukum, kita juga bicara aspek sosial. Ternyata konsumsi situs-situs porno itu tidak hanya dinikmati oleh kalangan awam agama. Orang-orang yang udah gelar kiai, ustadz pun masih banyak yang doyan nonton kayak begitu ya, nontonin kucing kawin ya, kucing kawin ditontonin ya, habis sholat subuh bukannya zikir, bukannya wirid, malah nontonin yang kayak begitu ya, yang bohai-bohai pantatnya ya. Iya, mending kalau sasarannya kucing, kalau sasarannya manusia jadi masalah hukum ya. Kalau kucing sama 5 kucing dikerjain nggak ada yang nuntut apa-apa. Kalau anak orang emaknya marah. Iwanu ahwatu fillah yang dirahmati Allah itu ya. Maka menjadi miris bagi kita, menjadi tugas bersama, maka perlu kita melakukan tindakan yang keras terhadap para pelaku tindak kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Dan kita pun sebagai orang tua juga harus memantau anak-anak kita di mana, anak-anak kita sekolah dititipkan di mana, dan lihat kredibilitas dari pengelola pesantren itu. Jangan sampai terjadi lagi kasus pelecehan seksual yang terjadi di Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Habis itu pesantrennya digeruduk sama masa, malu-maluin aja. Malu-maluin dunia pesantren, malu-maluin dunia pendidikan Islam, ngerti agama, tapi otaknya otak cabul ya. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Mungkin itu aja ya buat pelajaran kita, termasuk Al-Fakir, kita yang udah dianggap oleh masyarakat orang yang paham agama, jaga diri kita ya, udah tinggalin dah, nggak usah ngeliatin perempuan-perempuan yang pada geol di HP tuh ya, perempuan yang pada joget jedak jeduk apa meledak meleduk itu ya.
yang kayak begitu-gitu justru akan memunculkan hasrat seksual kita. Kalau tersalurkan ke istri, kalau ke orang lain yang bukan hak kita jadi masalah ya. Itu aja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mari kita mawas diri, kita jadikan semua peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai bentuk pelajaran untuk diri kita, dan negara harus segala sigap menyelesaikan problematika itu dan menindak tegas segala pelaku tindak kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Wallahul hadi ila syiratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.